Selamat malam para pendengar podcast 10 PM oleh Biwastu. Kali ini bersama saya Fatima dan di sini ada Mbak Nabila Kofifa, bisa dipanggil Ipe. Hai Mbak Nabila. Halo. Dan di sini juga ada Mbak Izati. Halo. Ya, sesuai dengan judulnya ini arsitektur dan perempuan, kayak mungkin dari kalian ini sudah pada mungkin familiar, ya mungkin langsung paham tentang apa yang nanti kita akan bawakan. Jadi kayak tanggal 8 kemarin kan Hari Perempuan Internasional, Hari Perempuan Sedunia. Jadi secara garis besar itu yang akan kita bahas malam ini. Jadi jadi kan yang melatar belakangi kalau menurut Mbak ini memang melatar belakangi Hari Perempuan Internasional itu apa? Kalau tadi aku baca-baca sih sebenarnya Hari Perempuan itu latar belakangi oleh kayak pas zaman dahulu itu emang derajat antara perempuan dan laki-laki itu kan agak beda. Nah itu yang akhirnya menimbulkan kayak ketidaksetujuan di pihak perempuan dan mereka lebih pengen speak up lah. Di tahun 1900-an itu mulai banyak kayak gerakan-gerakan gitu di berbagai negara kayak New York dan negara-negara lainnya itu mulai kayak gencar melakukan menyuarakan pendapat perempuan. Dan itu nggak semata-mata kayak langsung demo ataupun apa, tapi itu tuh kayak masalah yang terus kayak mendidih, terus lama-lama meledak. Akhirnya mereka berani menyuarakan pendapat mereka itu. Jadi kayak ini apa sudah lama gitu ya? Maksudnya bukan baru-baru aja kan tentang apa Hari Perempuan Internasional ini. Habis itu juga mungkin kalau misalnya dari tadi apa membahasnya tentang bagaimana perempuan itu kayak gak dianggap setara dibandingkan dengan laki-laki, mungkin itu bisa kalau sekarang dihubungkan sama tentang patriarkisme ya. Jadi bagaimana laki-laki tuh kayak kalau dianggapnya di lingkungan tuh lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Kalau menurut Mbak sendiri nih, apakah antara laki-laki dan perempuan ini memiliki derajat yang berbeda atau sama, atau sebenarnya kayak punya role masing-masing gitu? Kalau misalkan derajat ya, kayak misalkan jadi pemimpin atau misalkan apa, itu balik lagi ke mereka masing-masing sih, ke perempuan atau laki-laki ini. Kayak misalkan mereka mampu atau enggak. Kalau misalkan mampu ya naik. Tapi kalau misalkan kan sekarang kayak perempuan banyak yang kayak mandang rendah pemimpin perempuan gitu-gitu. Tapi tuh pandangan sekitar susah juga sih. Pasti beda-beda gitu loh. Setiap yang mandang hal itu tuh beda-beda. Ya, kalau menurutku sih sebenarnya perempuan sama laki-laki itu ada perbedaannya, tapi bukan di derajat, lebih kayak ke fungsional sih, karena memang dari segi tubuh, stamina dan hormon juga yang diciptain perempuan sama laki-laki itu juga beda. Jadi ada yang menentukan kayak cewek itu lebih emosional, itu bukan karena omongan orang-orang bilang cewek emosional, tapi emang ada dalam tubuhnya dia itu emang hormon yang bikin dia lebih emosional daripada laki-laki. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang berbau dengan perlu kayak insting dan sejenisnya itu lebih condong ke laki-laki, condong ke perempuan maksudnya. Iya kan? Kan lebih sensibel. Iya gitu. sih, iya. Sedangkan kalau untuk laki-laki mungkin memang dari stamina mereka kuat dan mereka juga lebih perhitungan dan stabil secara emosional, itu jadi membuat mereka lebih cocok gitu di tempat-tempat yang emang perlu perhitungan juga. Mungkin kayak praktek-praktek gitu ya, laki-laki mungkin secara itunya ya, posisi mereka itu. Mungkin secara kemampuan juga kan, mungkin kayak secara mendasar itu kan secara yang biologis ya, secara biologisnya. Tapi nanti pasti kan antara kelanjutannya kan mesti nanti ada perbedaan. Cuma pasti ada perbedaan yang signifikan kalau misalnya secara hal yang intuitif apa tentang insting itu, perempuan tuh lebih kuat instingnya daripada laki-laki, walaupun nggak bilang juga kalau misalnya laki-laki itu ada juga yang kayak instingnya kuat juga. Iya, makanya kalau pacaran biasanya cewek yang nangkep cowok selingkuh. Tingkat kepekaan. Ini agar lebih cair ya, agar tidak terlalu serius. Boleh kayak gitu. Terus itu mungkin ini kan mbak ini kan apa anak arsitektur ya. Ya mungkin selama
berkuliah di arsitektur ini mungkin merasakan role atau ya kayak perbandingan dalam antara gender laki-laki dan perempuan nggak selama perkuliahan ini? Pendapat pribadi ya. Ya mungkin ya Kalau pendapat pribadi. sih antara enggak atau belum. Kalau aku pribadi sih, karena kemarin nih ya kebetulan semester 2 nih dapat tugas yang agak nukang, maksudnya bikin skala 1 banding 1. Ya itu pasti kelihatan banget kan, maksudnya antara cewek dan cowoknya, maksudnya pasti yang gergaji, yang motong-motong itu pasti cowok, dan akhirnya cewek cuma ngeliatin, ngawasin apakah itu sesuai dengan hitungan apa enggak. Tapi menurutku itu apa ya, lebih ke fungsional lagi sih, balik lagi maksudnya kalau dalam pertimbangan yang kayak gitu-gitu emang lebih bagus cewek, kayak nentuin ini harusnya tingginya berapa, gini-gini tuh cewek, makanya rata-rata bendahara kan dikasih ke cewek kan. Terus tuh kalau cowok yang bagian motong gitu ya emang rata-rata anak-anak cowok itu lebih bisa Staminanya. ya, lebih staminanya udah dapet, keahliannya dapet. Ini secara kayak pengawas lapangan atau evaluator itu cewek itu lebih jago. Tapi kalau Mbak Zita sendiri bisa nggak apa gergaji? Oke, obeng aja, obengnya mental. Astagfirullahaladzim. Oke. Apa ya? Jangan dibandingkan. Berat, ngegergaji tuh berat. Megang make yang mesin buat ngegergaji itu aja berat mesinnya, bikin kayak anxiety. emang sih stamina tuh beda. Ya gitu sih. Oke, iya. Jadi kayak mungkin dari stamina. Tapi kalau misalnya secara apa namanya pemikiran atau apa gitu misalnya di kelas. Ini kan tadi kan di luar kelas ya mungkin maksudnya. Kalau secara kayak di dalam kelas gitu mungkin ada nggak kayak perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu? Mungkin kayak mesti kayak mungkin dari stereotip ini, jadi kayak laki-laki tuh mesti stereotipnya itu malas. Akhirnya anak-anak di kelas ya kebanyakan sih, bukan berarti mengeneralisir semua anak laki-laki. Jadi kayak kebanyakan tuh akhirnya malas dan akhirnya ya yang perempuan aja yang kerja atau perempuan aja yang tulisannya bagus. Padahal ya nggak semua perempuan tulisannya bagus seperti saya yang tulisannya kayak ceker ayam. Ya. Ya gitu sih. Kalau menurut Mbak ini, kalau misalnya gimana kayaknya? Kalau misalnya ya dengan stereotip yang ada di lingkungan kelas gitu. Itu udah kayak dari zaman dulu kali ya. Maksudnya dari zaman SD, SMP, SMA itu mesti kalau misalnya kayak PPT dan sejenisnya itu mesti diserahin ke cewek, kayak kamu aja yang bikin PPT-nya, kamu aja yang gini, kamu aja yang gitu. Dan itu akhir-akhirnya kayak bikin mau nggak mau cewek harus jadi kayak bertingkah jadi pemimpin di kelompok tersebut gitu loh. Tapi ya bukan berarti cowok nggak bisa jadi pemimpin. Mungkin emang kalau berdasarkan web yang aku pernah baca itu ada yang bilang emang secara mental cewek itu lebih cepat dewasa daripada cowok. Maksudnya cowok itu baru mulai mikir secara dewasa itu mungkin di atas 20 tahun gitu. Jadi kalau misalnya di masa-masa sekarang mereka kayak cowok tuh kesannya lebih malas dan sejenisnya, mungkin itu lebih kayak mentalnya aja sih, maksudnya mungkin belum apa ya istilahnya ya, belum mencapai waktunya, belum mencapai gitu. waktu dewasa gitu ya. Balik lagi tentang masalah biologis ini, jadi kayak ya para cowok cepet dewasa ya, kasihan ceweknya. Kalian buat PPT itu gak gampang. Oke. Iya, menangis darah. Jadi kayak apa, bahkan kalau misalnya ya ini kan bahas tentang dunia arsitektur, jadi kayak bahkan kalau sebenarnya di dunia arsitektur sendiri tuh kayak kalau udah kerja secara praktis itu kayak pun banyak tentang masalah kesetimpangan antara cowok dan cewek. Jadi mungkin kayak ini salah satu contohnya itu, jadi kayak istrinya Robert Venturi, Dennis Scott Brown, itu dia tuh kayak banyak karyanya. Kalau misalnya pernah baca itu banyak karyanya. Cuma dia itu akhirnya tuh kurang terpublikasi ketimbang Robert Venturi sendiri karena dia itu seorang cewek. Itu alasannya karena pure dia seorang cewek atau Nah itu kayak itu tuh kayak, tapi kayak belum tentu kan itu. Maksudnya kan kayak kok bias banget kayak ini bener. Tapi ini ya cuma salah satu dari web yang aku baca dan emang sih maksudnya kalau misalnya Robert Venturi itu sebesar itu apa namanya publikasinya, kenapa kok yang dekat dengan dia, istrinya sendiri, tapi nggak sebesar dia publikasinya secara global gitu. Mungkin kayak
kalau kalian sendiri ngeliat gitu di dunia arsitektur zaman sekarang itu gimana, apakah peran cewek itu sudah dilihat oleh orang-orang secara luas atau lebih banyak disepelekan kalau kalian? Kayaknya lebih banyak disepelekan itu sedikit tepat juga sih. Kayak yang kita tahu sekarang kebanyakan arsitek kan rata-rata laki-laki yang terkenal gitu. Iya. Sebenarnya ada juga kan arsitek perempuan, hanya saja kurang terkenal ataupun nggak pernah didengar. Bahkan di Instagram juga ada sih, hanya saja dari cara mempublikasikannya itu kebanyakan laki-laki. Yang banyak laki-laki ya. Kalau dari aku sendiri mungkin kalau di Indonesia belum yang tadi belum terpublikasi dengan baik, dan lagi ya mungkin masih sedikit ada stereotip mungkin di dunia arsitek mengenai arsitek perempuan. Kayak cenderung rata-rata arsitek perempuan itu ya jadi dosen, jadi penulis buku. Iya bener banget. Sedangkan kalau yang di proyek kayak yang punya konsultan itu baru kayak laki-laki gitu. Jadi kayak sebelum kita mau terjun sebagai cewek itu udah mulai kayak distigmakan dulu menurutku sih. Terus juga kita ngelihat secara objektif, kayak misalkan sebenarnya karya perempuan sama karya laki-laki, kayak perempuan lebih colorful gitu, tergantung perempuannya sih. Tapi hanya saja kayak vibes yang didapat itu beda setiap laki-laki dan perempuan. Bener juga kayak misalnya kalau kalian ada yang pernah kenal sama arsitek namanya Jane Gang nggak? Studio Gang. Enggak deh. Geng kok Gang. Siapa? Jadi kayak apa, itu arsitek dari Amerika. Dari Amerika setahu gue. jadi salah satu bangunannya itu Aqua Tower di Chicago. Jadi itu kayak bahkan dari karyanya itu tuh kayak merevolusikan lagi dunia teknik. Jadi bagaimana di dunia engineering itu bisa membuat cantilever itu yang panjangnya itu sampai hampir 12 meter. Padahal cantilever kan itu enggak sepertiga daripada kolom. Jadi kayak, dan itu sampai Jane Gang ini masuk dalam majalah Time tahun 2019 sebagai salah satu orang berpengaruh. Jadi satu-satunya arsitek yang masuk majalah Time itu di situ. Wow. Kayak sebuah pencapaian yang luar biasa juga. Sih kalau semisal gini, maksudnya mungkin masih ada stereotip di dunia arsitek itu kayak semisal arsitek cewek mendapat penghargaan itu masih di wow karena jarang. Sedangkan kalau cowok udah biasa lah, kan cowok gitu. Jadi masih iya. Sometimes like kayak ada beberapa hal yang kalau dilakuin cewek itu kayak wow, kayak misalnya main gitar, padahal cewek udah banyak yang main gitar, tapi kalau cewek main gitar tetap kesannya wow. Iya, terus kayak misalkan sekali menang nih kayak langsung boom gitu loh, kayak ini sampai cewek kayak sesuatu yang atau kalau nggak gitu di berita-berita, cewek cantik, cewek itu polisi polwan kok. Iya kayak kesannya kayak karena jarang, karena bukan jarang ada itunya, tapi jarang banyak yang tahu gitu loh. Jarang publikasi. Publikasi. Itu kan juga kayak sebagai bentuk permainan media gitu juga kan, kayak ya itu karena stereotip lagi. Tapi kalau misalnya kan pikiran nggak, misalnya mungkin salah satu alasan cewek itu jarang jadi arsitek itu mungkin karena itu biologi lagi, masalah biologis. Jadi kayak ibu rumah tangga. Iya, kayak itu kalau kan itu mungkin nggak semuanya pengen jadi ibu rumah tangga sih, tapi kayak mungkin kalau di Indonesia sih, jadi kan antar arsitek dan tukang itu kan intens harus bertemu, maksudnya nggak harus kayak kontraktor. Kayak misalnya di luar tuh mungkin udah lebih modern ya, tapi kalau di Indonesia kan kontraktor tuh kebanyakan full laki-laki. Iya. Kebanyakan. Ya itu juga bikin kayak cewek tuh ngerasa kayak a bit afraid gitu, kayak takut gitu. Aku dikelilingi cowok-cowok, wow, aku harus mimpin mereka. Mungkin nggak semuanya, nggak semuanya tatak ya berani gitu. Maksudnya nggak semuanya kayak punya cukup keberanian buat ngambil kayak gitu ya.
apalagi kayak dari dunia studio gitu ya, mungkin ya bukan berarti itu dunia yang individualis ya di studio terus, tapi kayak habis itu kayak bertemu dengan masa orang-orang kontraktor, habis itu bertemu dengan dinas-dinas ngurus-ngurus nah gituan kan juga apa perlu tenaga ekstra apalagi yang sama laki-laki ya jumlahnya nggak dikit gitu kan. Iya. di dunia tersebut. Belum lagi kalau misal arsitek-arsitek sebelum tuh misalnya udah mulai mikir kayak misalnya yang udah pro biasanya udah punya keluarga kan ya, Iya. hitungannya berarti kan kayak harus bagi waktu antara keluarga dan enggak. Kalau menurutku sih sejauh ini wanita karir dalam skala besar ya, maksudnya bukan cuma di arsitek, itu tetap bakal harus multitasking gitu, kayak harus bertanggung jawab sama kerjaannya, sama anaknya juga, sama keluarganya. Ya jadi mungkin itu kayak jadi pertimbangan juga, karena kalau di arsitek itu kan kita pasti bakal banyak keluar ke lapangan, akhirnya ninggalin keluarga, mungkin itu bisa jadi salah satu alasan. Iya kan, jadi kayak kita tuh harus apa namanya, harus punya banyak skill gitu. Sekalian skill kita di arsitektur, tapi juga kayak skill bagaimana kayak mengolah rumah tangga, dan yang itu gak semua orang punya. Maksudnya harus latihan gitu kan. Kalau apalagi kalau kehidupan berumah tangga itu, kok jadi mas kehidupan berumah tangga pada Oh ya, ngomongin masalah rumah tangga nih. Ini mungkin kalau di Indonesia sendiri, mungkin kita kayak itu kayak mungkin masih dalam stereotip yang lama, patriarki lagi. Tapi pada kenyataannya itu Indonesia rumah tangga di Indonesia itu tidak sepatriarki yang kita bayangkan, di mana laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga dan perempuan itu sebagai kayak mungkin kalau dibayangin tuh kayak jadi pesuruh. Iya, pesuruh juga. Kayak yang nge-serve lah. Kayak ya bersih-bersih, mau masak, kamu rawat tanah gitu. Kayak tanda kutip play. Gimana bisa gitu, gimana ya? Iya bener lah. Intinya kalian ngerti lah maksud kita apa. Mungkin kayak stereotipnya tuh kayak gitu ya. Tapi kalau secara luas di Nusantara ini itu sebenarnya itu nggak semua kebudayaan itu menganggap wanita itu lebih rendah daripada laki-lakinya. Contohnya aja ini kayak di Padang. Kalau misalnya di Padang ini kan yang kental tuh malah matriarkinya. Jadi bagaimana ibu itu sebagai kepala rumah tangga di dalam suatu komunitas rumah, dalam komunitas keluarga. Dan kalau dan laki-lakinya itu malah yang harus kayak keluar dari musik, kayak merantau. Belayan merantau kan yang kebanyakan tuh kan laki yang merantau, dan itu kayak beban mereka itu mencari ekonomi buat keluarga mereka. Tapi secara keseluruhan tuh kayak perempuan tuh yang mengatur kehidupan di dalam rumah. Kalau misalnya di Mbak Ipe sendiri kan, Mbak Ipe ini dari Mbak Nabila ini kan dari Jakarta. mungkin paham dikit-dikit mungkin tentang bagaimana kayak kebudayaan rumah tangga, misalnya kayak dari Betawi kah, atau yang setahu Mbak Ipe mungkin juga ada keturunan ngerti tentang daerah-daerah Sunda. Kalau di Betawi sendiri sih kepala keluarga tetap laki-laki. Tapi yang nyari kayak nyari uang pendapatan juga laki-laki, dan perempuan itu hanya stay di rumah terus urusin rumah, itu yang anak gitu lah. Jadi pekerjaan rumah itu dijatuhin ke perempuan, pekerjaan untuk mencari pendapatan laki-laki, itu sih. Kalau secara garis besar. Ini kayak ya masih kayak bagaimana stereotip saat ini sama gitu ya. Aja kayak saat ini. Tapi kalau Mbak Izati kan dari Samarinda, ya mungkin kayak ngerti nggak di daerah Kalimantan itu kayak gimana gitu? Oh, aku sih sebenarnya bukan asli Samarinda, jadi mungkin aku nggak begitu tahu. Maksudnya aku emang sebenarnya dari Jawa terus pindah ke Samarinda gitu. Jadi aku bukan orang Samarinda, jadi aku nggak tahu. Cuma ya gitu, emang kalau di orang-orang Dayak itu yang belum nikah emang dipisah gitu kan, maksudnya kayak tempat tidurnya dan sejenisnya. Tapi kalau dari fungsional kayaknya masih kurang lebih sama deh, soalnya aku juga belum begitu belajar sih soal budaya Samarinda sama di sana. Aku masih kecil banget kan di Samarinda. Sama.
Jadi kayak apa? Mungkin kayak selama ini kalau misalnya pemikiran bahwa perempuan hanya memasak atau membersihkan rumah itu mungkin kayak sesuatu yang apa ya? Kalau mungkin pandangan orang modern tuh kurang bisa dibanggakan. Iya nggak sih? Iya. Padahal kan itu suatu hal yang krusial gitu kan di rumah. Kalau misalnya nggak ada yang masak, misalnya suaminya pulang, anaknya pulang dari sekolah, nggak ada yang masakin, habis itu makan apa ya? Mungkin makannya dari luar, tapi kan lebih satisfying atau lebih menyenangkan kalau misalnya ada yang menyambut dengan makanan di rumah yang masih hangat. Kan nggak secara itu, tapi kalau misalnya secara kebudayaan itu aku pernah baca di bukunya Pak Joseph Priyotomo itu bagaimana rumah-rumah adat, rumah-rumah tradisional zaman dulu yang masih dari kayu, dari atapnya masih dari kayak ilalang gitu atau dari apa daunnya kelapa itu apa itu tuh enggak, itu tuh perlu diasapin beberapa kali dalam seminggu atau dalam sebulan. Itu apa kalau misalnya yang tak baca itu jadi buat menyingkirkan dari serangga, itu menjaga kelembapan di dalam rumah gitu. Jadi itu apa dan salah satu metode pengasapan yang efektif itu yaitu dengan cara memasak. Ya kan apa jadi kan dulu kan masih pakai tungku. Jadi kan asapnya itu masih ya banyak banget, gak kayak sekarang yang pakai kompor. Jadi itu tuh apa mungkin kalau misalnya kompor sekarang mungkin kayak malah merusak dinding-dinding rumah ya, jadi kayak hitam atau malah berjamur. Tapi dulu itu malah semakin memperkuat rumah dan menjaga rumah itu semakin lebih tahan lama di zaman dulu kayak gitu. Jadi kayak malah dengan proses memasaknya para perempuan itu malah menjaga rumahmu itu kuat. Jadi kan misalnya nggak ada wanita yang memasak ya rumahmu tuh harus misalnya maintenance-nya lebih susah dan kawan-kawannya itu lebih susah gitu kan. Kalau mungkin Mbak Ibu tahu Mbak Nabila atau Mbak Isati tahu dari kebudayaan yang lain. Kalau ini mungkin lebih condongnya di Indonesia bagian timur sih. Soalnya kalau secara dana itu dapur itu berada di tengah rumah kayak rumah Honai gitu. Ya, kalau di daerah Jawa Timur sendiri itu kan ada ada masih masuk Jawa Timur kan ya. Madura yang rumah apa namanya? Tanian Lanjang. Iya. Ya, itu katanya juga salah satu yang menerapkan ini sih bahwa perempuan itu penting. Mungkin Mbak Nabila bisa jelasin. Kalau yang saya dengar ya, perempuan di desa itu tuh kayak sangat dilindungi oleh laki-lakinya. Bahkan kayak dari kecil aja, bukan kecil ya, remaja, anak perempuan tuh kayak udah dibikinin rumah sendiri sama orang tuanya. Itu khusus buat dia yang ninggalin. Terus kayak misalkan kan rumah terus dia punya serambi di depannya. Itu tuh dia hanya bisa menyambut tamu perempuannya. Terus serambi itu juga nggak sepenuhnya terbuka. Itu juga setengahnya tertutup ya kalau nggak salah. Terus untuk yang laki-lakinya itu tinggalnya itu di tempat ibadah namanya di surau nggak sih? Mas di musola. Jadi tuh pada siang hari itu buat tempat ibadah. Tapi pada malam hari itu tuh ditempatin sama laki-lakinya untuk tidur. Jadi kayak ya nggak terbuka gitu kan, maksudnya kalau buat kurang terbuka gitu lah kalau misalnya buat para tamu laki-laki gitu ya. Jadi mungkin ya buat yang tamu perempuannya pun juga kayak masih dilindungi oleh bagian rumahnya juga ya. Terus juga untuk penempatannya kayak surau itu tuh dia tuh di tengah-tengah dan di paling ujung kalau nggak salah. Jadi dia tuh untuk mantau perempuan itu biar aman itu tuh lebih gampang. Dan kalau dengar kalau misalkan ada orang luar datang gitu, terus orang luarnya misalkan laki-laki, terus di dalam desa itu nggak ada laki-lakinya, kalau ketahuan itu katanya bakal dikeroyok, dibasuh, brutal. Tapi iya kayak memuliakan, apakah bisa dibilang sebagai memuliakan perempuan kayak gitu, maksudnya kayak menjaga perempuannya itu ya. Aku juga pernah dengar yang kayak Mbak Nabila ini,
Jadi kayak apa? Jadi kan ya, dalam satu kawasan rumah itu kalau misalnya di situ ada perempuan, di situ tamunya laki, ya perempuan cuma nginceng gitu aja, kayak ngeliatin dari Cuma nyautin ya gitu kayak doang ya. ya dari cuma ngeliatin gitu, oh ada tamu. Ya. Kalau misalnya nggak ada laki-laki ya nggak didatengin, Iya, dibiarin. malah ini aku denger nih malah kalau misalnya nikah gitu cowoknya yang ke rumahnya si cewek, maksudnya yang tinggal di rumahnya si cewek, dan kalau misal cerai cowoknya yang disuruh minggat. Karena rumahnya itu atas nama cewek kan. Iya, itu adalah milik ceweknya, jadi kalau cerai Ya cowoknya yang pergi. silahkan tidur di luar. Terus juga kalau misal ada juga kayak tradisi gitu ya, namanya caruk kalau nggak salah. Itu kalau misalkan si cowoknya kayak gimana ya ceritanya? Kalau misalkan ada cowok lain terus kayak ada hubungan atau apa sama istri si cowok yang ini, suaminya ini, Selingkuh. itu bakal bahkan bisa terjadi pembunuhan gitu loh, berantem terus sampai bunuh-bunuhan gitu. Masalah harga diri, masalah Padahal kalau misalkan itu hanya kayak pertemanan atau apa, itu fine-fine aja. Tapi kalau udah menyangkut ke istri gitu, itu langsung nggak ada kata maaf. jadi kayak apa ya, apa namanya kayak gitu ya, Iya, tradisi situ kayak Peringatannya itu bukan bucin. Bedakan. bedakan dengan bucin. oh emang bener, I have no clue. Tradisi sekarang bucin. Enggak. Itu lebih kayak pride sih, pride. Jadi cewek itu mungkin di sana dianggap sebagai suatu harga diri untuk laki-laki. Jadi itu tidak boleh tersentuh, terluka sedikit pun, some kind like that. I was the trophy. Ya, Kayak harta trophy. yang perlu dibuang atau Kalau misalnya kalian dalam posisi perempuan kayak gitu tuh gimana nih? apa ya? Kalau pendapat pribadi sih fine-fine aja, dilindungi. Ya kan? Kelihatan dia sama Ipe ya. Jujur iya kan, feel kayak safe. iya merasa aman gitu loh. Kalau aku sih, ya aku juga nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya aku tumbuh di daerah sana, mungkin itu akan menjadi hal yang wajar aja. Tapi kalau aku dalam kondisi sekarang, tidak harus seperti itu. Aku pribadi bukan cewek yang bisa diem di rumah, meskipun aku anak rumahan. Jadi kayak Iya aku nggak bisa kayak harus dibatasi Iya sih. dalam suatu tempat. Kayak aku pasti pengen explore atau istilahnya nginceng lah, Iya. gitu lah. Bukan nginceng cowoknya, enggak, cuma kayak pengen tahu lah dunia luar tuh gimana gitu. Tapi kalau misalkan ceweknya itu mau keluar itu bisa-bisa aja, Iya hanya sih. saja kayak Ada Cuma penjagaan. kayak tapi kayak itu kalau misalnya di Madurasi itu kayak dunia utamanya cewek itu di rumah. Tapi kalau keluar pun ya nggak masalah. Cuma kalau pas dia balik lagi di rumah tuh role-nya itu sudah berubah lagi, bukan sebagai yang dia di luar tapi dia sebagai yang di rumah. Maksudnya ya ibu atau sebagai anak. Jadi kayak ya udah kayak role-mu itu gitu loh di rumah. Dan role-nya laki pun ya udah beda lagi kalau misalnya antara di rumah dan di luar gitu. Tapi kayak penjagaan kan, ini kan cewek-cewek di sana mesti dijaga banget. Tapi kalau dalam menyampaikan pendapat mereka, itu apakah mereka di nomor 2 kan atau justru di nomor 1 kan sama si suami? kalau masalah pendapat gitu-gitu kita kurang tahu ya. Soalnya Iya sih, kayak apa akhirnya kayak aku cuma dari asumsi aja sih ini. Cuma karena apa ya? Jadi kan beberapa minggu ini apa namanya itu kayak sering ke pasar Pabean gitu kan. Dan itu kayak mayoritas di sana tuh orang suku dari Madura. Jadi kayak ngeliat bagaimana cewek-cewek Madura itu malah lebih independen daripada kayak misalnya kayak cewek-cewek apa ya, mungkin perbandinganku sama cewek-cewek Jawa malan, karena kayak mereka di sana itu bayangin di sana itu jadi kayak kuli panggul. Kebanyakan tuh malah perempuan yang jadi kuli panggul di sana itu. Habis itu dan yang malah yang nyewa mereka itu malah laki-laki. Jadi aku pernah lihat salah satunya itu kayak gitu. Habis itu ya juga jadi penjual ikan, habis itu jadi penjual bawang. Sebenarnya kayak mereka tuh dan apa, nah kenapa tuh aku lihat
orang Madura dimanapun kalau ketemu sama orang Madura yang lain itu tuh kayak dianggap keluarga gitu. Jadi mereka tuh langsung guyup gitu. Kayak misalnya lihat tuh kayak kemarin tuh kayak mereka tuh kayak sudah saling ngumpul ngobrol bareng gitu. Sementara malah orang yang kayaknya malah kelihatan Jawa itu malah lebih apa ya, lebih menyendiri ketimbang yang sama jadi malah yang ramai itu malah perempuan Maduranya gitu. Jadi kayak cuy power. Iya, malah kayak powerful gitu. Kalau dan ya itu mayoritas malah yang kelihatan tuh malah perempuannya yang di sana. Padahal tuh misalkan yang sambungin ke yang pendapat tadi yang di dalam keluarga, kalau dengar dari cerita itu kayaknya apa ya, enggak dinomor dua kan sih. Antara dirembukin atau ya cewek lebih itu. Tapi kayaknya nggak mungkin di nomor dua kan sih. Mungkin kalau kayak misalkan mungkin kayak itu loh, kayak sebenarnya tuh mereka tuh kuat di dalam apa namanya. Jadi kayak punya mereka tuh kayak ada waktunya lagi tuh Ya power. Maksudnya kayak itu kayak di role di rumah berbeda dengan role di keluarga. Jadi kayak mereka tuh role di luar. Jadi kayak sebenarnya tuh mereka kuat, tapi mereka tuh mampu menempatkan diri gitu. Bener nggak sih kayak gitu. Jadi kayak di rumah mungkin sebagai bukan pelayan juga sih, kayak membantu membantu. Masih gini sih, mungkin di rumah itu dia sebagai seorang ibu. Dia itu bedanya ibu sama pembantu ya, kalau ibu kan itu juga mengayomi anak-anaknya, memberikan pendidikan dan sejenisnya, itu semua dibentuk oleh ibu gitu. Jadi mungkin role-nya dia di rumah itu lebih keibuan, sisi keibuannya dikeluarkan. Tapi mungkin di luar itu sisi pemimpinannya yang justru dilihatin. Mungkin itu sebagai istri membantu sih. Aku tadi mau bilang membantu suami kok gitu, kayak enak ya. Mungkin sebagai merasa seperti ya di rumah kan ya ada suami, jadi kayak ya melayan sebagai istri itu dimana kayak ya masakin, terus nyuciin atau apa. Tapi bukan berarti itu satu hal yang buruk guys. Kalau misalnya kalian baca di internet itu kalian bersih rumah itu sama dengan olahraga kardio. jadi itu suatu yang sehat ya. Jadi ibu itu bukan berarti kalian malas-malasan di rumah. Bedakan antara kata ibu, istri sama pembantu. Namanya kalau jadi ibu dan sini itu bukan hal yang buruk. Maksudnya kayak semisal ada beberapa cewek yang milih untuk menjadi ibu rumah tangga. Misalnya aku kebetulan punya saudara arsitek yang lebih memilih untuk jadi ibu rumah tangga. Ya itu tergantung pilihan kalian sih. Maksudnya kalau misalnya aku prefer jadi ibu rumah tangga karena aku lebih pengen anakku gini atau aku pengen kayak gini. Itu bukan masalah. Dan kalau misalnya aku lebih pengen jadi wanita karir yang arsitek gini, aku pengen mencapai ini. Itu juga nggak masalah selama kedua role itu tetap balance. Bener sekali. Jadi kayak mungkin kalau sekarang presidennya mungkin yang barusan melahirkan Bu Adiba. Congrats. Keren banget kalau juga kayak Bu Adiba selama di kelas itu kan keren banget juga. Tapi kayak misalnya mungkin kalau ibu rumah tangga yang S2 kan pernah dengar gak Tasya siapa? Yang dulu sering main di TV. Tasya Kamila? Itu kan S2, tapi akhirnya sekarang tuh milih jadi ibu rumah tangga. Mungkin kayak kebanyakan kalau aku lihat sih, itu kebanyakan nyinyirin. Jadi kayak ngapain kamu S2 gitu, tapi jadi ibu rumah tangga. Kan ya kalau akhirnya kayak buat post ya biasa kayak post di IG. Kalau misalnya ya kan aku kan ya ibu harus menjadi seorang ibu kan harus pintar juga. Kalau ini sih mamaku juga selalu nekenin kalau kamu mau jadi cewek, kamu tuh harus yang independen, dan kalaupun kamu harus mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Karena meskipun kamu suatu saat misalnya milih jadi ibu rumah tangga, akan ada gitu loh bedanya. Ibu rumah tangga yang S2 dengan yang enggak. Itu pasti dari ini bukan mengecilkan mereka ibu rumah tangga yang enggak S2 ya. Maksudnya pasti ada kayak perbedaan gitu loh dalam pengajaran. Kayak mungkin mamaku jujur yang S1 ini orangnya sangat-sangat sangat pendidikannya banget gitu. Jadi kayak aku lebih diforsir buat belajar juga. Sedangkan kalau aku bandingin sama teman-temanku yang ibunya itu yang emang ibu rumah tangga pure, itu
lebih kayak mereka itu yang mentalnya diayomi, kayak lebih ke sikapnya di steadyin dulu. Ya. Tapi mungkin itu balik lagi sama karakter masing-masing ya. Iya sih, sebenarnya balik ke karakter masing-masing. Karena apa ya, ibu itu kan guru paling pertama untuk Iya. anaknya. Kalau misalkan anaknya tumbuhnya kayak gimana, pasti dibalikan lagi kayak apa ya, dididik kayak gimana dari kecil atau gimana. Iya, ngeliat apa juga apa kan mesti kayak gitu kan, juga ada pembelajaran sebelumnya. Mungkin nenek kita ngajarin ibu kita itu kayak gimana, akhirnya sekarang nanti ibu kita ngajarin kita gimana, nanti pasti ada kayak apa muhasabah diri, introspeksi. Kayaknya anak kita nanti cocoknya diajarinnya kayak gimana gitu deh. Udah bahasa anak udah bahasa anak aja sih Kayaknya kita kayaknya kejauhan deh. Nah, ini suatu hal yang alamiah kayaknya. Harusnya sih alami, harusnya ya. Ya, harusnya alami. Melihat perkembangan zaman antara alami dan tidak alami itu sangat berbeda, sangat kayak jadi aneh, dunia semakin aneh guys. Berhati-hatilah. Ya. Kayak ini udah banyak ngomongnya juga nih, kayak gibah rasanya, kayak gibah ke cewek. Kehidupan cewek. Berharap ya ini bukan, sekali lagi nggak mengecilkan peran laki-laki ya di sini, cuma lebih pengen empowering woman aja, jadi kayak lebih bikin cewek-cewek lebih pede. Meskipun dia di arsitek, dia juga harus percaya kalau dia bisa jadi seorang arsitek di masa depan, terlepas dia bakal jadi dosen atau jadi konsultan atau mau jadi apapun, mungkin nanti nggak jadi arsitek atau konsultan atau yang lain, atau jadi ibu rumah tangga. Itu pun ya punya apa ya, jangan dibuat down. Maksudnya kayak ya kita itu semua sebenarnya itu setara. Apa kalau di agama itu semuanya itu setara di mata Tuhan. Apa yang membedakan itu cuma amal ibadah. Jadi kayak apapun apa status kalian, apapun apa gender, karena mungkin sekarang gendernya tuh lebih luas lagi, nggak cuma cewek cowok, tapi itu bahasan nggak dibahas sekarang. Jadi kayak itu pun dia sebenarnya setara semua. Jadi kayak mungkin dari awal tadi kita bahas tentang bagaimana perempuan itu secara di arsitektur, habis itu gimana kayak kalau kesahnya perempuan tuh kayak selama perkuliahan ini, habis itu di bagaimana kalau sebenarnya Nusantara tuh nggak memandang wanita itu sebagai yang lebih rendah, tapi sebenarnya sebagai suatu punya role yang berbeda dibanding laki-laki. Habis itu ya jadi gitu. Mungkin quotes of the day. Quotes of the day ya. Mungkin kita harus tahu kapan menempatkan hal yang disebut salah dengan hal yang disebut berbeda aja sih. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kita yang ada kalanya itu kayak kita memandang bahwa ibu rumah tangga yang S2 itu adalah suatu kesalahan, padahal sebenarnya itu cuma perbedaan pemikiran aja gitu. Kita harus tahu kapan nempatinnya aja gitu. Terus juga untuk pesan untuk yang ngedengerinnya cewek nih, misalkan semangat kalau semangat Mbak. Iya, soalnya apa ya, jangan minder lah. Kalau misalkan kalian mampu, ya kejarlah cita-cita kalian gitu loh. Kayak untuk dunia kerja nanti kan katanya kebanyakan laki-laki gitu kan, kayak tukang gitu. Gak usah minder lah intinya. Kalau kalian merasa mampu, jangan sia-siain bakat kalian. Nice. Oke. Kayaknya udah cukup lama ya bincang-bincangnya. Kayaknya bisa ditutup dulu deh Mbak Fatima. Kasihan nih nanti yang dengerin ngantuk, dengerin gibahan anak-anak cewek. Dia bilang apaan sih gibahan anak-anak cewek nih, gibah mulu gitu. Kan mumpung masih merayakan Hari Perempuan Internasional nih. Terus kayaknya lagi pada ngerjain tugas deh sekarang. Jadi mungkin cukup sekian dari kami ya Bius. Bius. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Selamat malam dan selamat mengerjakan tugas. Bye. Dadah.